Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sobat Kristiani dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama, Efesus 1 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 14. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita, sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah, untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harta kekayaan dikejar dan diperjuangkan oleh hampir semua orang, siang dan malam, hari dan demi hari. Namun ironisnya, ketika dipertanyakan persoalan kebahagiaan kepada orang-orang kaya sekalipun, banyak dari antara orang-orang kaya belum juga merasa puas dan mendapat kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang secara perekonomian tidak dimasukkan atau digolongkan sebagai orang kaya, justru memiliki rasa puas dan kebahagiaan menjalani kehidupannya. Nah, dari situ kita melihat bahwa memang kepuasan dan kebahagiaan sebetulnya bukan hanya bergantung kepada hal-hal yang bersifat jasmani atau materi, namun lebih kepada hal yang bersifat rohani dan sisi batiniah kehidupan umat manusia. Rasul Paulus menunjukkan bagi jemaat Efesus dan juga untuk kita pada saat ini bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup itu hanya kita peroleh dari Tuhan semata, karena Ia mengaruniakan kepada kita hikmat dan pengertian. Orang percaya dikarunia hikmat dan pengertian untuk dapat melihat bahwa Tuhan sudah memberikan harta yang terbesar bagi kita, yakni keselamatan dari segala dosa, keselamatan dari hukum kematian selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini adalah harta terbesar yang tidak dapat dibeli dengan kekayaan dan uang berapapun banyaknya, karena ini hanya dapat diberikan Tuhan melalui Putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, apakah engkau belum merasa puas hanya karena urusan kekayaan dari materi dan bersifat jasmani? Ataukah kita masih saja merasa sebagai orang yang hina dan paling hina karena segala dosa yang kita perbuat? Jawabannya dapat kita temukan di dalam firman Tuhan hari ini. Di dalam Kristus ada kepuasan, ada damai sejahtera yang abadi, ada rasa syukur untuk menjalani kehidupan ini, karena kita berhikmat dan berpengertian bahwa kita adalah orang-orang yang kaya, memiliki kekayaan orang-orang terpilih di dalam Yesus Kristus, yakni penebusan dan keselamatan bagi diri kita. Di dalam Kristus kita juga menjadi melihat diri kita
sebagai orang-orang yang diampuni dan dikuduskan. Oleh karena itu, kita tidak lagi larut dalam perasaan bersalah, menyalahkan diri dan menjadi hakim bagi diri kita, seakan orang-orang berdosa itu tidak diberkati Tuhan, seakan orang-orang berdosa itu dikutuk dan dijauhi oleh Tuhan. Tetapi di dalam Kristus kita memperoleh pengertian bahwa orang-orang berdosa itu di dalam iman percayanya diampuni, diselamatkan, dan dikuduskannya untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, janganlah engkau hidup di dalam arus zaman yang akan selalu menarik kita kepada harta-harta duniawi. Jangan juga engkau hidup di dalam perasaan bersalah dan menjadikan dirimu hakim bagi diri sendiri. Hiduplah di dalam Kristus, di situ ada hikmat dan pengertian. Hiduplah di dalam Kristus, di situ ada kepuasan, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Hiduplah di dalam Kristus, di situ ada pengampunan dan pengudusan bagi setiap orang percaya menjalani kehidupannya. Tuhan menyertai dan memberkati kita.